Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, Ayah Waalaikumsalam Bunda, warahmatullahi Siang. wabarakatuh. Om Ded. Ya, senang sekali ya hari ini kita bisa ketemu untuk sharing di bagaimana menjaga kesehatan anak di masa pandemi. Untuk slide-nya, sebentar. Iya, udah kelihatan ya? Sudah, Dok. Iya, oke. Iya, kita akan membahas kupas tuntas habis ya bagaimana menjaga kesehatan anak di masa pandemi. Slide. Iya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin bagaimana menjaga kesehatan anak di masa pandemi ini nggak afdol kalau misalkan kita belum tahu gimana sih gambaran kasus COVID-19 pada anak ya. Nah, jadi dari mulai yang situs di webnya di dunia sama di WHO, oleh WHO itu juga sudah digambarkan nih, dipantau terus setiap hari, selalu diupdate. Dan ini saya mengambil karena pembuatan materi untuk tanggal 11, jadi saya ambil tanggal 11 dan Indonesia masih masuk di area peringkat 2 nih ya. Maksudnya di negara-negara dengan peringkat kedua sekitar 500.000 sampai dengan 1 juta sampai dengan saat ini. Nah, ini confirm sama kematiannya, dan di Indonesia sendiri juga ada situsnya covid19.go.id. Mungkin semua sudah pada tahu ya, tapi seberapa sering sih kita untuk memantau, kadang-kadang kita juga nggak aware gitu ya. Nah, di sini ada top 5 nih kita mau lihat, karena biar tahu di mana kita sedang ada di tinggal, ataupun nanti misalkan mau bepergian kemana, itu bisa dilihat nih ada top 5-nya yang paling tinggi case-nya. DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Riau. Jadi hampir semua provinsi ada ya, maksudnya tersebar di Sulawesi ada, di Jawa, Jakarta, sampai dengan Sumatera juga ada. Nah, kalau saya breakdown lagi, ini dari situsnya yang website covid19.go.id, saat kita lihat yang positif, kita akan lihat nih breakdown lagi berapa angka-angkanya. Nah, kalau misalkan kita mau ngomongin anak, kelihatannya ini sedikit ya, 2,7, 8,8, paling rendah nih di antara yang lainnya. Tapi ternyata yang namanya anak itu kan secara WHO itu di bawah 18 tahun. Otomatis kita kan kalau ini dijumlahkan semua tuh 100%. Otomatis kita kalau mau tahu anak dari 0 sampai 18 tahun kita jumlahkan, itu persennya 11,5%. Nah, untuk jumlah ini walaupun memang ya tergolong sedikit, tapi termasuk yang paling tinggi peringkatnya di ASEAN. Jadi Indonesia tuh anak-anaknya banyak banget yang kena COVID. Dan salah satu pengalaman saya mengetahui ya klaster-klaster untuk ini paling sering adalah dari klaster keluarga. Jadi jangan salah, makanya nanti kita harus disiplin, terutama orang tuanya dalam menjaga kesehatan anak di tengah pandemi. Lalu bagaimana nih kita menjaga kesehatan anak di saat-saat tengah pandemi ini? Sebetulnya saya sudah, alhamdulillahnya ya dari awal sekitar bulan Maret, April, juga pernah mengisi menjaga kesehatan anak. Jadi dari mulai awal sampai dengan sekarang saya cukup mengikuti bagaimana sih trennya anak-anak ini yang udah mulai bosen nih SFH, terus gimana para masyarakat kita yang juga banyak mulai nggak aware sama kesehatan. Nah, makanya kita sebagai orang tua kan case-nya makin naik sekarang ya di 6.000 kan rata-rata harian. Nah, lalu gimana sih pemeliharaan kesehatan di tengah pandemi? Ini saya rangkum menjadi 6 poin. Yang pertama tetap ya adalah nutrisi. Nutrisi yang baik itu menjadi modal bekal dari sistem imun anak. Makanya nutrisi adalah ASI pada anak-anak terutama di bawah 2 tahun, ASI eksklusif di bawah, kurang dari 6 bulan, dan juga makanan bergizi. Terus yang poin kedua adalah bagaimana kita mengajarkan anak-anak itu berperilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini yang wajib orang tua kadang-kadang suka longgar, jadi wajib disiplin, selain orang tua, juga orang-orang dewasa yang tinggal di sekeliling anak. Bisa jadi om, tante, kakek, nenek. Nah, ini juga nih, biar anak-anak nggak ngelihat kok kakek neneknya begini, kok mama papa juga begini gitu. Itu cukup banyak, karena mereka kan udah mulai ini ya, banyak bertanya gitu. Nah, bagaimana menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun, hindari menyentuh hidung, mata, dan mulut, juga anak dan keluarga diajari mengenai etika batuk. Yang ketiga adalah kebersihan lingkungan. Jangan sampai nih, cukup banyak nih ya, saya selama praktek
banyak yang diare, banyak yang anaknya demam gitu, dari mulai bayi itu juga udah banyak. Nah, makanya juga alergi-alergi nih sekarang, jadi banyak yang kena debu atau polusi itu muncul, karena kan gejalanya kadang mirip ya dengan COVID, jadi khawatir nih orang tua. Nah, jangan sampai kena diare ataupun demam berdarah dan tifus. Dan yang keempat itu mencegah anak tertular. Memang sekarang tuh dilema ya, caranya untuk tidak tertular itu kita wajib sosial dan physical distancing, tapi namanya anak lagi fase-fasenya lari-lari, lagi fasenya ini bersosialisasi. Nah, tapi memang tetap kita harus ingatkan bahwa jarak 1-2 meter, kemudian menghindari perjalanan ke daerah yang terjangkit, apalagi ini mau libur panjang ya, menghindari perjalanan yang tidak urgent, dan juga jauhi dengan orang yang sakit. Untuk yang kelima, lifestyle anak. Nah, ini penting banget karena kita akan mengajarkan bagaimana lifestyle anak itu sampai dewasa. Aktivitas fisik yang baik, terutama anak-anak bermain, bagaimana anak bermain dan juga anak olahraga, kemudian istirahat yang cukup waktu tidur ya ini, dan screen time. Jadi dilema banget sekarang sekolah pakai screen time, tapi juga nanti kita akan bahas bagaimana tentang waktu screen time. Dan yang terakhir adalah tentang kesehatan mental anak. Dan kesehatan mental anak ini kenapa saya simpan terakhir, karena betul-betul dipengaruhi dari nutrisi, perilaku, kebersihan, dan juga disiplin orang tua dan lifestyle anak itu sendiri. Nah, yang pertama kita bahas nutrisi seperti apa sih yang paling baik untuk menjaga daya tahan tubuh anak gitu ya. Nah, yang paling bagus sebetulnya the best food is natural food. Jadi masakan ibu di rumah saya percaya itu adalah yang paling baik karena orang tua akan menjamin kebersihannya, terus tidak ada bagaimanapun ya semua makanan yang dijual itu pasti ada, maksudnya makanan yang sudah berkemasan itu pasti ada entah pengawetnya, pemanis buatannya, ataupun ya kadang-kadang ada yang pakai pewarna juga ya, pewarna buatan gitu. Nah, walaupun dalam konsumsi sedikit dia aman, tapi kalau anak ini terus-terusan mengkonsumsi dalam jumlah sedikit-sedikit tapi sering lama-lama numpuk dan banyak, itu juga nggak bagus untuk daya tahan tubuh, terutama sel-sel imun anak. Kemudian yang lengkap dan seimbang, apa itu lengkap dan seimbang? Ini ya udah ada piringnya ya di bawah ini, proporsinya yang sekarang jangan salah bahwa jangan kebanyakan karbonya, tapi sayuran dan buahnya juga porsinya harus sama dengan karbonya. Nah, kemudian ada porsi protein dan juga lemaknya. Nah, di sini gimana sih biar nggak bosen? Nah, ini ada tipsnya bagaimana cara biar jenis makanannya berbeda-beda dan variasi. Karena kita tahu untuk menunjang sistem imun itu nggak bisa cuma satu jenis makanan. Tiap hari makan ayam itu nggak bisa, bahwa memenuhi seluruh kebutuhan sel imun untuk bikin jadi kuat. Nah, makanya dia harus diselang-seling nih, misalkan ada ayam, ada ikan, ada tahu, tempe, protein nabati juga, dan juga misalkan daging. Nah, ini kita bikin ya meal chart, bareng-bareng aja sama anak-anaknya. Kalau yang saya lihat tadi yang menang itu ada yang udah lumayan gede ya, 5 tahunan ke atas juga udah ada ya. Boleh tuh ditanya maunya makan apa gitu. Nah, kemudian, kebersihan makanan jangan lupa ya, Bapak, Ibu, dan Ayah Bunda, karena beberapa anak saya temukan juga di klinik diare tuh gara-gara mungkin fasenya lagi sering, mmm, oral phase gitu ya. Nah, kemudian untuk lifestyle. Lifestyle itu kan tadi dibagi 3 ya, kita ada aktivitas fisik yang baik, istirahat yang cukup, dan mengurangi screen time. Sekarang kita bahas nih, jadi ternyata secara WHO dan organisasi dunia juga sudah mengungkapkan, sudah membagi secara ideal, bagusnya tuh seperti ini gitu. Walaupun kita tahu ini susah, tapi kita coba dulu deh ngerti bahwa yang ideal itu seperti apa. Nah, untuk anak kurang dari 1 tahun, di sini disebutkan physical activity-nya kurang lebih 30 menit. Maksudnya gimana nih? Jadi, bayi itu dibebaskan saja di atas kasur biar dia bergerak sesuai dengan keinginannya dia, tidak dibedong ya, tidak dibedong ataupun dipangku terus ataupun digendong terus. Nah, biarkan anak, bayi selama 30 menit merasa bebas untuk bergerak. Kemudian ini adalah screen time-nya. Jadi, untuk anak kurang dari 1 tahun, warning lagi ya, diingetin lagi ya, kurang dari 1 tahun itu sebetulnya 0 menit, tidak boleh untuk melihat screen time. Screen time bisa handphone, bisa laptop, bisa iPad, bisa tab, semuanya TV juga kalau bisa memang 0 menit. Kenapa? Karena untuk meningkatkan sensori motorik perkembangannya, itu dia butuh lihat langsung. Dia itu adalah periode auditori, mendengar dan juga melihat langsung. Jadi kalau bisa tuh melihat bendanya secara real,
3D gitu, 3 dimensi. Jadi kita lihat kan, banyak yang nanya, "Dok, gimana sih kalau misalkan screen time-nya video call?" Karena kan zaman sekarang nggak bisa. Oke, kalau misalkan video call biar tetap kenal sama kakek nenek yang jauh atau mungkin om tantenya yang jauh, it's okay gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai anak mengenal bahwa dikiranya belajar melalui, screen time itu baik gitu, enggak sama sekali ya. Nah, selanjutnya bagaimana good quality sleep. Nah, kita juga harus paham bahwa pada saat tidur itu adalah masa-masa yang sangat baik seorang anak itu tumbuh dan berkembang. Otaknya berkembang, kemudian healing, badannya juga untuk, healing juga terjadi pada saat tidur. Nah, untuk anak-anak 0 sampai 3 bulan kita targetkan 14 sampai 17 jam dan untuk 4 sampai 11 bulan itu 12 sampai 16 jam. Kemudian untuk anak 1 sampai 2 tahun, physical activity-nya nih meningkat nih. Jadi anak udah mulai boleh lari-lari sekitar, 3 jam ya, 180 menit. Kemudian, untuk sedentary screen time-nya, dia maksimal 60 menit. Kalaupun dia mau lihat, harus didampingi oleh orang tuanya. Wajib, karena kita harus tahu kontennya seperti apa, apakah dia mendidik atau tidak. Karena sering banget datang ke poli nih ya, "Dok, anak saya telat bicara." Ya karena tidak diajak ngobrol, dia lihatnya bisanya dari, gadgetnya dia gitu. Nah, selanjutnya untuk yang quality sleep-nya, tidurnya itu dari usia 1 sampai 2 tahun itu 11 sampai 14 jam. Nah, untuk 3 sampai 4 tahun, ini juga berlaku untuk 5 tahun ya, di atas, 3 tahun itu tetap sama di 180 menit, tetapi kalau bisa ada waktu 60 menit nih, dia yang, sampai anaknya capek. Maksudnya capek tuh, dia berkeringat gitu. Jadi jatuhnya adalah olahraga yang kardio, bisa membakar ada keringatnya gitu. Nah, kemudian sama nih ternyata anak 1 sampai 2 tahun dan di atas itu sampai dengan 5 tahun maksimal ternyata 60 menit loh untuk, screen time-nya dia dengan berbagai jenis screen time apapun. Nah, untuk good quality sleep-nya dia sedikit, berkurang menjadi 10 sampai 13 jam. Oke, next. Nah, lifestyle juga, kebiasaan yang baik, ajarin ya bagaimana cuci tangan, bukan cuma sekedar cuci tangan, terutama anak-anak yang udah lebih besar di atas balita, 5 tahun, kita ajarin 6 langkah ya, sampai dengan 6 langkah komplit, dan kalau misalkan biar nggak bosan, ajarin sambil dengan bernyanyi. Itu bisa menstimulus anak juga untuk, terutama tadi ya, anak lebih ceria, kemudian anak bisa lebih patuh untuk nurut nih sama orang tua karena diajarkannya dengan, happy gitu. Nah, terus untuk cara pakai masker yang benar. Jadi untuk cara pakai masker ini, eee, anak berapa aja sih yang wajib pakai masker, terutama anak di atas 2 tahun ya. Anak di atas 2 tahun itu sudah wajib pakai masker, sesuaikan ukuran maskernya, jangan sampai kelebihan nih di mata lah, sampai dengan kasihan nanti pakai yang kecil ya. Kemudian nah, untuk anak-anak di bawah 2 tahun gimana nih, Dok? Nah, itu orang sekelilingnya yang wajib semuanya pakai masker, gitu. Terus, etika batuk di sini bagaimana lanjutkan aja ya ini? Ya, bagaimana, etika batuk. Jadi di sini ada, 5 etika batuk. Di sini bisa dilihat ya, terutama pakai, kalau misalkan bersin ataupun batuk ditutupi dengan tangan, ataupun pakai tisu atau lap kemudian langsung dibuang tisunya dan langsung cuci tangan. Itu wajib ya. Nah, kemudian, nah ini nih, imunisasi yang aman di masa pandemi. Karena banyak ya, saya juga di praktek melihat beberapa orang tua memang khawatir kalau misalkan mau imunisasi, sampai ada beberapa yang terlambat imunisasinya. Nah, makanya, nggak boleh ditunda. Nah, ini sekarang kita sudah update, baru kemarin, dalam minggu ini IDAI sudah mengupdate bahwa sudah ada jadwal baru imunisasi tahun 2020. Jadi boleh nanti dikonsultasikan dengan dokter anaknya ya. Sebelumnya tahun 2017. Perbedaannya tidak terlalu banyak, hanya perubahan jadwalnya saja, tetapi untuk, imunisasinya memang tetap. Di sini saya tuliskan yang lengkap ya, ada imunisasinya karena memang yang di luar dibiayai pemerintah. Nah, pertanyaannya, boleh nggak sih dok imunisasi ditunda dan berapa lama sih dok boleh ditundanya gitu. Nah, jadi ini kan sudah ada jadwal-jadwalnya ya. Jadi kalau misalkan yang wajib imunisasi dasarnya
sampai dengan usia 18 bulan itu yang masih ada dibiayai pemerintah, ada yang gratis juga ataupun ada yang memang tidak. Nah, ada yang ditambah dan ini yang terutama disarankan oleh IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, di mana imunisasi tambahan yang utama, terutama, memang yang lainnya juga penting, tetapi karena saat ini berhubungan dengan pandemi adalah PCV atau pneumonia, imunisasi pneumonia, dan yang kedua adalah imunisasi influenza. Karena gejala-gejala berdua ini nih mirip dengan yang namanya COVID. Jadi mudah-mudahan kalau misalkan memang kita imunisasi dua ini juga, anak yang sudah menerima dua imunisasi tambahan ini, pada saat nanti ada virus pneumonia ataupun influenza, dia menjadi lebih kebal. Walaupun tidak melindungi 100%, tetapi dia menjadi lebih kebal sehingga tidak perlu sering datang ke rumah sakit dan tidak perlu sering sakit-sakitan periodenya. Seperti itu. Nah, bila tidak memungkinkan, boleh ditunda 1-2 minggu. Jadi, boleh ditundanya hanya 1-2 minggu, dan supaya tidak bolak-balik kita anjurkan nih, dokternya menganjurkan 2-3 suntikan sekaligus. Memang kelihatannya agak tega ya, kok 3 suntikan ya sakit gitu. Tapi daripada memang harus bolak-balik ke rumah sakit lagi, lebih baik diberikan saat itu. Dan itu memang boleh, artinya tidak ada kontraindikasi terhadap pemberian imunisasi sekaligus bisa sampai 2-3 suntikan. Dan ini sudah halal ya untuk fatwa MUI. Lalu bagaimana sih saran pelaksanaan imunisasi biar aman nih gitu ya. Nah, yang pertama kondisi anak. Kita wajib make sure bahwa anak itu tidak sedang demam ataupun batuk pilek. Kenapa? Karena takut khawatirnya ada side effect dari imunisasi itu yang bisa menyebabkan demam, walaupun tidak banyak, mungkin sekitar hanya 20% anak yang demam mendapatkan imunisasi, tapi kita khawatir jangan sampai salah bahwa itu sebenarnya sakit atau salah satu efek dari imunisasi itu. Kemudian ini yang nomor 2 wajib, komunikasikan dengan rumah sakit atau klinik. Jadi wajib janjian dulu ya, untuk tahu bahwa pasien sehat dan sakit itu dipisah atau tidak, membuat janji ada atau enggak nih vaksinnya. Datangnya tepat waktu biar enggak makin nunggu lama lagi dan tidak beramai-ramai mengantar anak. Kalaupun nganternya rame di mobil aja gitu. Dan sebagian sudah ada yang drive thru ya imunisasinya ya. Kemudian persiapan dari rumah yang tadi ya, orang tua dan anak lebih dari 2 tahun wajib pakai masker dan pakaian tertutup. Selama di rumah sakit, antrinya nggak lama, jadi kalau misalkan ditanya nih udah nomor antrian berapa, kalau bisa nunggu aja di mobil atau tetap berjarak, nunggunya 1-2 meter, kadang ruangannya tidak besar, makanya nunggu di mobil saja. Tidak ngobrol ya, wajib karena kan mengeluarkan tuh droplet-dropletnya nanti nggak tahu nih orang lain yang ngobrol itu juga bisa mengeluarkan droplet, nggak mondar-mandir. Nah ini warning nih kita karena anak yang udah bisa jalan maunya lari-lari ya. Nah warning juga jangan sampai deket-deket anak atau orang yang sedang batuk pilek. Nah jangan lupa cuci tangan dengan sabun, ini always ya 3M. Nah terus setelah pulang semua pakaian langsung dicuci dan kalau bisa cuci tangan dan langsung mandi. Nah, ini dokumentasi pribadi saya ya, kalau misalkan memang choice-nya untuk imunisasi karena kita udah make sure bahwa anaknya sudah sehat, tidak ada kondisi apapun, jadi ini bisa drive thru. Nah, ini membuat perjanjian dulu, vaksinnya apa, bisa dikirimkan jadwal imunisasinya, jadi konsultasi via WA dulu, dan layanan drive thru-nya sesuai imunisasi. Jadi yang konsul sama saya itu orang tuanya saja, kalau misalkan mau konsultasi dengan saya di dalam klinik, orang tuanya saja, anaknya tetap di dalam mobil. Seperti itu. Nah, kapan dan pada kondisi apa orang tua wajib membawa anaknya ke rumah sakit. Jangan sampai dibilang, "Aduh, anaknya demam, tapi saya takut nih ke rumah sakit, udah deh saya obatin dulu aja sendiri." Boleh, tapi ada beberapa kondisi yang kita tidak boleh tetap ada di rumah dengan kondisi seperti ini. Ini dari IDAI sudah diimbau bahwa, sekitar 8 kondisi ini yang kita tidak boleh menunda membawa anak ke rumah sakit. Satu, kelihatannya sesak nafas, jadi nafasnya cepat atau kelihatannya ada usaha nafas ya, jadi dinding dadanya tuh kayak tertarik ke dalam, terus terlihat biru pada bibir terutama atau ujung-ujung jari, kemudian kejang kejang wajib langsung ya, atau penurunan kesadaran atau kelumpuhan. Kadang-kadang anak-anak yang demam baru 1 hari, demamnya 38,5 ke atas gitu ya, kadang bisa ada kejang demam. Nah ini harus langsung wajib dibawa ke rumah sakit.
Nah, ini diare terus-menerus atau muntah yang disertai dehidrasi. Kadang diare itu paling banyak pada anak kan rotavirus ya. Virus itu memang bergantung daya tahan tubuh kita, jadi bukan diobatin dengan antibiotik atau antivirus. Tapi yang bahaya adalah dehidrasinya ini yang kita bisa mengancam nyawa dan bisa menyebabkan anak itu lama-lama kegawatan sampai dengan meninggal juga ada. Nah, kemudian demam tinggi 3 hari atau lebih. Jadi batasannya adalah demam tinggi yang terus-menerus berlangsung selama 3 hari, walaupun sudah diberi paracetamol dia tidak membaik. Seperti itu. Atau demam pada neonatus. Neonatus adalah bayi, ya. Jadi demam pada bayi wajib langsung dibawa ke rumah sakit. Kemudian anak yang mengalami nyeri perut yang hebat, atau ada anak yang kecelakaan, ataupun ada anak yang perdarahan terus-menerus, contohnya pernah datang saya ada muntah darah, itu juga wajib ya langsung datang ke rumah sakit, dan anak keracunan menelan benda asing atau digigit hewan berbisa. Nah, ini makanya harus hati-hati ya menyimpan barang-barang karena kan sekarang banyak ya yang pakai bahan-bahan kimia terutama untuk mengepel gitu ya, untuk disinfektan dan lain-lain. Jadi wajib hati-hati di sebelah anak. Kemudian nah, lalu bagaimana kesehatan mental anak selama pandemi? Nah, ini waktu saya cari searching-nya itu di luar negeri juga sudah banyak sekali literaturnya. Dan beberapa hasil penelitian menunjukkan ternyata memang benar ada loh yang namanya post traumatic stress symptom, gejala-gejala stres ya. Kemudian yang ketakutan ini sebanyak 20-34% ataupun masalah kesehatan lainnya. Depresi, kehilangan mood, mudah tersinggung, insomnia, kemarahan, kelelahan secara emosi. Walaupun kadang-kadang ini saya pesan kadang-kadang orang tuanya ya yang juga banyak mengalami ini dan berefek sama anaknya. Anaknya sering dimarahin, kalau misalkan rewel dikit, sering dicubit atau apa. Nah, ini harus lebih sabar lagi orang tuanya ya. Nah, faktor resikonya apa saja? Nah, ini sudah ada penelitiannya bahwa anak-anak dari keluarga sosial ekonomi menengah ke bawah dengan mengalami tekanan ekonomi akibat pandemi, ya itu menjadi salah satu faktor resiko. Kemudian anak-anak yang sebelumnya sudah mengalami kejadian buruk sebelum pandemi, entah itu dalam tanda kutip ya, dalam keluarganya, ataupun dalam lingkungan sekitarnya gitu. Bisa broken home, ataupun mengalami bullying gitu ya, ataupun anak-anak yang mengalami problem kesehatan mental sebelum pandemi dan anak-anak yang mendapatkan penganiayaan atau pengabaian oleh orang tuanya. Jangan salah, ini juga ada case-case-nya ya, terutama kadang-kadang anak-anak yang memang hiperaktif, orang tuanya sedang kerja, nah kadang-kadang sering dipukul, ataupun dan lain-lain, gitu. Nah, kalau misalkan mau baca artikel-artikelnya, sebetulnya kita sudah banyak nih dari mulai Juli gitu ya. Ini juga sudah ditulis oleh psikolog, oleh website-website yang formal gitu ya. Bagaimana melindungi kesehatan jiwa anak dan remaja pada saat pandemi dan atau pada saat stay at home. Nah, ini saya ambil dari CDC, dari UNICEF, bagaimana sih dari awal ini sebetulnya mereka sudah menghimbau gitu ya, bagaimana caranya COVID-19 parenting, bagaimana melakukan parenting pada COVID-19 pada saat pandemi ini. Yang pertama ada one-on-one time, di mana kita meluangkan waktu khusus bersama anak. Jadi ada ini ya, waktu khusus bersama anak, entah itu pada saat mau tidur, menanyakan dari hati ke hati, ngobrol santai, atau pada saat makan. Karena usahakan pada saat makan itu kita juga dalam satu waktu tertentu gitu ya bareng-bareng. Ngobrol santai, ngedengerin anak tuh gimana gitu. Kadang-kadang ada aja tuh bahasa baru atau tren-tren baru yang anak tuh denger kadang-kadang dari luar atau dari gadgetnya dia tuh yang kita, ternyata anaknya bisa kayak gini ya gitu. Kemudian yang kedua, keeping it positive. Jadi kita tetap nih positive thinking. Ini memang susah banget ya, banyak orang tua yang cerita sama saya susah gitu ya. Nah, tapi bagaimanapun kita harus melakukan instruksinya selalu positif, jangan yang negatif. Kamu tidak boleh itu sebelum pandemi pun sudah seperti itu. Nah, sekarang setelah pandemi harus lebih sabar lagi dan memberikan instruksi yang positif lebih banyak pada anak. Yang ketiga adalah structure up, bagaimana orang tua menjadi model untuk membuat rutinitas baru. Banyak yang bilang, yang melaporkan bukan gangguan tidur, tapi perubahan pola tidur. Anak jadi sering begadangan ya, jam 12, jam 1, 2 pagi, itu udah banyak banget. Makannya jadi nggak teratur lagi. Nah, ini penting banget bahwa orang tua yang menjadi model loh, ataupun orang dewasa di sekitarnya yang menjadi model, dengan dicontohkan, anak itu baru dalam tanda kutip banyak yang mau nurut setelah itu, gitu, setelah dicontohkan. Gitu. Nah, yang keempat, bad behavior. Pada saat anak melakukan hal-hal yang buruk, gitu, arahkan perilaku anak nih.
kalau misalkan bisa terapkan konsekuensi. Jadi memang adain konsekuensi, tapi jangan yang dalam tanda kutip seolah-olah kayak nyiksa anak ya gitu. Konsekuensinya boleh ngerjain PR, belajar lebih lagi didampingin atau misalkan beres-beres gitu. Boleh gitu, tapi jangan yang membuat lala anak. Dan beri jeda waktu sendiri untuk orang tua. Kadang-kadang orang tua stres dipisah, maksudnya terpisah aja kalau misalkan lagi stres, jangan bareng deket-deket sama anak, jangan melampiaskannya sama anak. Ini nitip sekali saya ya. Kemudian yang kelima, keep calm and manage stress. Jadi ini untuk orang tua. Orang tua itu nggak sendirian yang mengalami banyak stresor di luar sana. Jadi kalau misalkan yang perlu sharing, istirahat, melakukan kegiatan yang disukai sambil mendengarkan anak. Kadang-kadang pada saat orang tua stres gitu ya, tidak sensitif melihat bagaimana kebutuhan anak pada saat itu. Apalagi anak-anak yang masa di balita, itu banyak sekali, cepat sekali ya perkembangan anak itu pada saat itu gitu. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini, jadi kita memang disarankan memang untuk ngobrolin kenapa sih COVID ini, apa ini COVID, sesuai dengan yang kondisi saat ini gitu. Biar mereka itu semakin tahu bahwa kenapa saya harus melakukan ini, kenapa saya harus pakai masker, kenapa harus cuci tangan, itu terus diulang-ulang. Karena suatu saat mereka akan bosen, nah orang tua nih perannya. Dan pada saat mereka melakukan dengan baik, wajib diberi pujian ya, dan energi yang positif. Tadi sesuai dengan lombanya bagaimana dekap bisa membuat positif anak. Dan yang terakhir, bagaimana sih caranya memantau tumbuh kembang anak yang baik saat pandemi. Nah, ini juga salah satu dilema. Tadi ya, banyak orang tua yang takut. Jadi, ada beberapa kasus, memang tidak semua ya, yang pada akhirnya saya dapatkan anaknya itu jadinya pendek atau stunting ya, pada saat datang gitu. Kok kelihatannya kecil, saya ukur dulu lebih detail, saya lihat, oh ternyata ini kurang gitu. Karena, ya itu tadi, mungkin orang tuanya terlalu sibuk, kadang makannya semau anak, dan tidak dijaga porsi makannya. Akhirnya lama-lama pertumbuhannya tidak terjaga dengan baik gitu. Nah, kalau misalkan kita bicara tumbuh kembang, kita punya 2 komponen, pertumbuhan dan perkembangan anak. Untuk pertumbuhan, itu sesuatu yang bisa dilihat fisik ya. Jadi kita akan ukur berat badan anak, jadi bukan cuman ngukur berat badan, tapi ada juga tinggi badan anak, kemudian ada lingkar kepala anak. Nah, lingkar kepala ini terutama untuk anak-anak di bawah 6 tahun, 5-6 tahun, itu masih wajib diukur lingkar kepalanya. Kemudian ada yang namanya BMI. Kenapa BMI? Karena pada saat kita mengukur status nutrisi anak, di atas 5 tahun kita pakainya BMI gitu. Jadi makanya pada saat sudah di atas 5 tahun kita pakainya BMI. Nah, kemudian komponen yang kedua adalah namanya juga tumbuh dan berkembang. Untuk yang berkembang ini kita punya beberapa aspek yang harus dilihat. Yang pertama adalah aspek fisik. Anak sampai motorik kasar dan motorik halus tertinggi itu wajib masih kita pantau. Yaitu sampai dengan 6 tahun ya, perkembangan anak yang maksimal. Fisik, kemudian ada perkembangan kognitif. Kognitif itu salah satunya adalah bahasa. Bahasa, jadi seberapa perkembangannya, seberapa baik, itu juga wajib kita pantau. Kemudian perkembangan sosialnya, karena penting sekali ya anak itu untuk bersosialisasi. Dan selanjutnya adalah emosi. Jadi ini adalah 4 komponen yang wajib kita pantau sebagai orang tua, dan kalau misalkan memang sudah mulai ada sedikit keterlambatan ataupun menyimpang, wajib tahu dan wajib dikonsultasikan. Nah ini ya, kalau bisa ini menjadi must have barang-barang yang harus punya ya. Jadi gimana caranya nih biar kita nggak ngukur ke rumah sakit, ya ini kita beli di rumah statur meter yang lucu-lucu aja nih kayak gini biar anaknya tuh ceria dan seneng kalau misalkan diukur gitu. Nanti dicatat hasilnya. Kemudian untuk pengukuran berat badan, nah anak-anak yang di bawah 2 tahun wajib pakai timbangan yang seperti ini ya. Jadi tidur juga gitu. Kalaupun memang dia sudah bisa berdiri, idealnya memang masih dengan timbangan yang seperti ini yang anak-anak belum bisa berdiri gitu. Kemudian kalau bisa ini kan sampai 2 angka di belakang koma, memang kita perlu detail sampai seperti itu, terutama anak-anak di bawah 3 tahunan, kadang-kadang kita lihatnya masih komanya di belakang tuh krusial gitu ya. Jadi kalaupun bisa beli yang angka ada 2 di belakang koma. Kemudian selanjutnya, nah ini,
Orang tua yang memang bapak ibu, ayah bunda yang memang tahu bagaimana cara memploting, bagus ya, bisa diplot langsung, ditaruh nih tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, ditaruh di sini, garis hijau itu masih bagus, garis kuning udah warning, dan garis merah udah jelek gitu. Nah, yang ini yang lingkar kepala, jadi memang ada grafik-grafiknya sendiri, tapi kalau misalkan, nah ini, kalau misalkan nggak punya, ini ada KMS ya, KMS baru itu lengkap. Makanya jangan didiemin aja, coba dilihat-lihat KMS-nya, dilihat ada loh yang namanya pemantauan seperti ini dan bisa dipakai sendiri gitu. Dilihat dulu nih ada yang atas judulnya berat badan atau tinggi badan. Karena kita nggak bisa cuman beratnya aja, tingginya juga harus, lingkar kepalanya juga harus ya. Nah, selanjutnya untuk kita tahu bagaimana sih dok tumbuh tadi sudah ya, bagaimana perkembangan anak yang ideal. Nah, di buku HIA tuh ada nih usia 29 sampai 3 bulan dia sudah harus bisa ngapain aja nih. Ada iya, ada tidak. Kalau misalkan yang ada tidaknya cukup banyak, lebih dari 2 atau 1 itu wajib dikonsultasikan. Nah, kemudian di sini ada 3 sampai 6 bulan dan bahkan 5 sampai 6 tahun. Jadi perkembangan yang wajib kita pantau ya dan tidaknya sudah bisa apa saja itu sampai dengan 6 tahun ya. Nah, gimana dok kalau misalkan bukunya sudah hilang? Nah, ini. Jadi ada aplikasi juga nih dari IDAI sudah membuat aplikasi namanya Primaku. Nih ya, ada warning atau reminder-nya buat imunisasi vaksin apa saja yang sudah bisa dicatat tanggalnya. Nah, ini ada tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepalanya seperti apa. Nah, di sini ternyata ada fitur aplikasinya, ada kalender imunisasinya, ada pemantauan pertumbuhan, artikel kesehatan, dan juga pemantauan perkembangan dan nasihat stimulasi. Beberapa juga ada untuk diskusi ya, maksudnya konsultasi gitu, ada fitur-fiturnya. Nah, makanya kalau misalkan Bapak Ibu agak cukup, aduh repot nih kalau misalkan di plotting gitu ya, boleh langsung download ini, terus masukin data-datanya dengan alat pengukuran yang tadi sudah dibeli, must have tadi ya. Nah, kapan saja sih pemantauan rutin yang ideal? Nah, ini. Jadi, sampai usia 2 tahun itu wajib setiap 3 bulan sekali. Jangan cuma pas imunisasi aja ya, karena imunisasi itu ada yang loncat dari 9 bulan sampai 18 bulan yang tadi jadwalnya. Jadi dari 9 bulan sampai 18 bulan itu ada 3 kali loh pengukuran harusnya gitu. Ya, di 12 bulan, di 15 bulan, dan kemudian datang di 18 bulan. Nah, kemudian yang 2 sampai 6 tahun itu setiap 6 bulan. Jadi jangan sampai setelah ya udah kadang setelah 2 tahun atau setelah 18 bulan itu malah jadi loss gitu. Ternyata setiap 6 bulan loh. Nah, kalau punya alatnya itu bila bisa di reminder. Nanti umur adik 2,5 tahun dicek lagi, ditulis aja, nanti dimasukin ke Primaku. Gitu ya. Nah, ya sekian materi dari saya, selanjutnya kita bisa diskusi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.